karena banyakan libur ya, ini komisi wanita gitu ya. Jadi kemarin saya ketemu beberapa orang, padahal saya cuma sekali loh gak ikut KW. Lama banget ya kita gak jumpa. Nah, memang bersyukurlah kita selalu saling cari, saling kangen ya satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, ini luar biasa. Nah hari ini kita kembali ada di dalam kelompok gitu ya. Nanti saya ingin kita ada diskusikan. Jadi supaya waktunya tidak lama, kita ada 5 kelompok, ada 5 soal gitu ya. Jadi nanti tiap kelompok akan mendiskusikan satu pertanyaan seperti biasa. Nah hari ini tema kita kan Coram Deo. Adakah ibu-ibu yang sudah pernah tahu apa itu Coram Deo? Ada? Artinya apa? Kalau Deonya saja deh, Tuhan gitu ya. Itu paling gampang, Deo, Dei itu paling gampang kita ingat, itu bicara tentang Tuhan atau Allah, biasanya seperti itu. Nah apa sih sebenarnya istilah ini, tentang apa sebenarnya? Mari kita akan sama-sama lihat. Nah ini ya, sebuah konsep ini merujuk pada suatu kesadaran hidup. Gitu ya, maaf ini kayaknya saya salah. Kenapa ini ya? Dia kenapa langsung di terakhir ya? Nah ini harusnya ya. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti atau memiliki makna teologis yang sangat mendalam sesungguhnya. Artinya apa? Coram itu artinya di hadapan atau di muka seperti itu. Atau juga biasa dibilang di depan mata. Artinya apa? Yang terlihat di depan mata. Kita biasakan dengar orang bilang di depan mata saya loh kejadian ini terjadi. Artinya ini sesuatu yang terlihat. Nah kalau Deo tadi kita sudah tahu ya, ini tentang Allah, artinya Tuhan atau Allah. Jadi kalau Coram Deo artinya di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bahas tentang ini ya. Ada apa dengan di hadapan Allah? Nah konsep ini sesungguhnya merujuk pada satu kesadaran hidup. Bahwa segenap hidup kita itu di hadapan Allah. Kita ini hidup di bawah otoritasnya Allah. Tadi firman, lagu pengantar firman bilang apa? Itu firmanmu itu berdaulat atasku. Jadi Tuhan dengan segala kehendaknya, dengan segala kebenarannya itu berdaulat atas kehidupan kita. Nah kemudian kita senantiasa sadar karena kan di hadapan Allah. Jadi kalau Coram Deo tadi di depan mata, jadi di depan mata Allah. Kita senantiasa sadar bahwa apa? Mata Allah itu senantiasa melihat kita. Mata Allah itu senantiasa memperhatikan kita. Nah kemudian kemuliaan Allah. Bahwa apa? Kehidupan ini atau soli Deo gloria itu ya. Kehidupan ini supaya kita menghapus ada dua dikotomi itu seperti ada dua pemahaman gitu ya. Di antara yang rohani dan yang sekuler. Kita kan suka bilang begitu ya. Ini dunia rohani, ini dunia sekuler. Kita sering membandingkan itu. Artinya, oh ini saya di gereja berarti saya lagi rohani. Kalau saya lagi di tempat kerja, saya sedang duniawi. Ya, kita kadang-kadang seperti itu. Oh kalau saya lagi pelayanan asar, oh saya sedang melakukan pekerjaan rohani. Kalau saya lagi cuci piring, oh saya sedang melakukan pekerjaan duniawi. Ternyata tidak seperti itu ya ibu-ibu. Ini mau mengatakan ya bahwa konsep ini betul-betul mau menghapus dikotomi tadi. Tentang yang sakral, atau yang rohani, atau yang sekuler atau duniawi. Nah tadi ya bekerja di kantor, mengurus rumah tangga, memimpin organisasi maupun beribadah. Semuanya itu kita lakukan di hadapan Allah. Nah kita akan melihat bersama-sama ya dua bagian firman Tuhan. Setelah dua bagian firman Tuhan ini kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan diskusi gitu ya. Nah kita baca sama-sama dua bagian ini. Yang pertama Mazmur 139 ayat 7 sampai 11. Kita baca bersama-sama 2-3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi Mazmur 139 ini kalau kita baca seluruhnya, itu kita akan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Di bawah-bawah kolong manapun kita masuk, Tuhan bisa melihat dan menemukan kita. Ibrani 4 ayat 13, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kepada Dialah kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Nah, kita akan masuk dalam diskusi. Jadi mungkin karena duduknya ada dua baris gitu. Jadi yang di belakang artinya yang harus berarti berputar kursi. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, di sini ada kelompok 5. Nah, saya akan nanti tiap kelompok perhatikan aja dulu soalnya, ya. Kita perhatikan dulu soal kita. Nih, ini yang pertama itu untuk nomor 1. Apa makna utama dari prinsip coram deo bagi seorang ibu dalam menjalankan rutinitas rumah tangga yang berulang setiap hari? Silakan ibu-ibu di kelompok 1 mendiskusikan hal ini. Bagaimana pendapat ibu-ibu, gitu ya. Kemudian kelompok 2. Berdasarkan Kolose 3 ayat 23, jadi nanti kelompok 2 buka. Bagaimanakah seharusnya seorang ibu memandang pelayanan kepada suami dan anak-anak dalam semangat coram deo? Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3, bagaimana sikap coram deo mempengaruhi, jadi bagaimana kesadaran kita bahwa kita ini di hadapan Allah hidupnya tidak bisa tersembunyi. Mempengaruhi cara seorang ibu bersaksi saat sedang sendirian dan menghadapi kekecewaan atau rasa lelahnya. Kelompok 4, dalam hal mengelola keuangan keluarga, tindakan manakah yang paling mencerminkan prinsip hidup di bawah otoritas Allah coram deo? Kelompok 5. Apa tujuan akhir atau goal dari seorang ibu yang menghidupi prinsip coram deo dalam setiap perkataan dan tindakannya? Ini pertanyaannya, ada yang belum mengerti pertanyaannya boleh bertanya. Jadi tiap kelompok akan membahas satu soal saja. Waktunya tidak banyak. Kita waktunya hanya 10 menit. Jadi sekarang kalau misalnya sudah mengerti pertanyaannya, kalau sudah mengerti pertanyaannya, kita mulai diskusikan. Intinya seperti ini, coram deo adalah dari 2 ayat tadi, tidak ada yang bisa bersembunyi. Hidup kita ini di hadapan Allah dan hidup kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Singkatnya kayak gitu. Nanti setelah diskusi baru ada beberapa hal saya kasih tambahan. Nah silakan tiap kelompok ini tetap akan tertampil. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan.
Kalau alarmnya bunyi artinya selesai. Nanti satu orang di kelompok yang akan memberitahu hasil diskusi kelompoknya ya, jawabannya ya. Tentukan satu orang yang akan sampaikan. Kenapa Bu? Ini berdasarkan Kolose 3 ayat 23, bagaimanakah seharusnya seorang ibu memandang pelayanan kepada suami dan anak-anak dalam semangat Coram Deo. Jadi yang paling pertama itu 1, 2, 3, 4, 5.
Lagi 56 detik. Habis. Baik ibu-ibu, waktunya sudah habis ya. Iya, tetap aja duduk seperti ini. Nah, kita akan sama-sama dengar sharing kelompok 1 dulu deh. Tentang apa yang didiskusikan, makna utama dari prinsip Coram Deo bagi seorang ibu dalam menjalankan rutinitas rumah tangga yang berulang setiap hari. Silakan yang mewakili dari kelompok 1. Ya, Ya udahlah, ini mah terpaksa ya. Jadi dari kita diskusi itu kan tadi kan Coram Deo kan udah dikasih tahu ya di hadapan Tuhan gitu. Jadi ya sebenarnya lagi pertama kita ngomong apapun yang kita lakukan Tuhan lihat. Jadi kita lakukan untuk Tuhan. Nah tadi ada yang ibu juga yang ngomong karena sesuai dengan rutinitas rumah tangga kan yang berulang setiap hari. Jadi waktu kita lakukan sesuatu kita juga harus ada peningkatan ya. Yang lebih sesuai lagi dengan yang Tuhan mau. Jadi bukannya begitu terus. Terus kadang kalau kita ibu-ibu rumah tangga kan pasti ngomongnya soal anak ya. Kita jengkel apa gimana gitu. Kadang kalau udah jengkel kan udah gak nginget Tuhan ya. Jadi karena ini diingetin, jadi waktu kita jengkel ya kita ingat ya ini anak ini kan titipan Tuhan gitu. Jadi kita harus didik ya kitanya juga nggak apa ya, nggak ya udah putus asa lah kayaknya, udah lah ini kayak gimana, tapi ya kita punya harapan ya karena ini kita balik lagi Tuhan lihat gitu, Tuhan tahu pergumulan kita dan Tuhan yang akan melengkapin gitu. Ya, ada yang mau tambah lagi? Ya itu aja. Terima kasih kelompok 1, kita berikan tepuk tangan ya, terima kasih sudah menolong kita ya dengan pertanyaan yang pertama. Silakan kelompok 2. Ya, mereka juga lagi tunjuk-tunjukkan nih. Aku disuruh cerita, oke cerita. Karena kan ini pelayanan kepada suami, jadi pertama panjang nih, kayaknya habis di 2 semua nih Bu Seni. Pertama ya, kata Ai, saya udah gak punya suami, gimana dong? Ada dan anak loh, ada dan anak. Iya makanya, tadi langsung celoteh, saya gak punya suami, alah bingung nih. Itu yang pertama maksudnya, oke. Kata ya kita semua ya, kalau udah ada dasar firman, kita kan ibu-ibu yang percaya ya, kalau udah ada dasar firman, ya kita akan melayani keluarga seperti melayani Tuhan dan pelayanan itu bisa terjadi di mana aja. Yang paling dekat yaitu melayani keluarga, gitu kan. Jadi istri yang menopang suami dalam doa, ya suami juga berperan. Dan anak-anak juga melihat bagaimana kita bertumbuh ya. Karena anak-anak tuh pasti lihat contoh emaknya. Ih mami kayak gini, ih diri kayak gini gitu kan bla bla bla. Jadi yang aku dengar semua udah sharing dari Ayerna juga bagaimana anak-anak tuh melihat dia bertumbuh. Wah luar biasa ya Ai, bagaimana anak-anak melihat bahwa kekuatan firman mencerminkan bagaimana Ayerna bertumbuh dan ada damai Kristus di dalam keluarga mereka. Bukan cuma di dalam keluarga Ayerna tapi aku percaya semua keluarga kita ya, amin. Dan ya
kita harus semangat, nggak usah panjang-panjang takutnya yang lain nggak kebagian. Mungkin kalau bunyinya dulu deh firman Tuhan supaya mungkin ada yang nggak hafal kan. Ini kita ada di Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi. Kirain sudah hafal. Tahu gitu kalau Bu Steni minta hafal aku hafal. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, bukan untuk manusia ya. Jadi mata Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat. Jadi pelayanan kita kepada suami, pelayanan kita kepada anak-anak dan juga kepada sesama keluarga besar dalam semangat apa? Coram Deo. Amin. Amin. Terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Iya pagi ibu-ibu. Pagi. Iya sama seperti kelompok 1, kelompok 2 juga ya. Bagaimana kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, menghadapi anak, menghadapi suami yang kurang lebih seperti bayi gede ya, anak ketiga gitu ya mungkin ya. Jadi bagaimana sikap Coram Deo, kita itu menyadari bahwa ada Tuhan di samping kita. Misalnya kalau misalnya kita pelayanan di gereja kan kita kayaknya rohani banget gitu ya. Ketika di rumah, nah kita ngadepin anak-anak, ngadepin suami, apakah kita juga menyadari bahwa ada Tuhan di situ? Jadi tadi seperti Ibu bilang, di gereja rohani, di rumah rohana gitu kali ya. Jadi itu menyadari kita untuk kita kalau menghadapi kekecewaan atau rasa lelah seperti apa gitu. Misalnya kalau ke anak dia marah-marah, lawan-lawan, apakah kita tetap mukul gitu ya? Kalau kita sadar bahwa ada Tuhan di samping kita, atau kita bentak-bentak dia bahwa ada Tuhan loh yang lihat kita loh gitu. Atau malah kita berdoa, bertanya, minta hikmat apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya gitu. Seperti itu. Kalau misalnya berhadapan misalnya dengan suami juga kan nggak mungkin dicubit gitu kan. Jadi kita disayang. Dibelai gitu ya. Begitu, makasih Bu Steni. Terima kasih kelompok 3, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah ini dalam hal mengelola keuangan keluarga, silakan kelompok 4. Gimana dong? Dalam hal mengelola keuangan keluarga, tindakan manakah yang paling mencerminkan prinsip hidup di bawah otoritas Allah Coram Deo? Gantian Bu Steni nanti ya, aku lama nih kalau ngomongin keuangan. Makanya cocok ya, cocok. Makanya nih pas banget nih. Pas banget. Oke, pagi semuanya. Jadi kita tadi juga berdiskusi ya, karena kan di sini banyak ayah-ayah juga ya, selain yang masih muda, katanya masih muda gitu. Oke, dalam hal mengelola keuangan, jadi satu hal ya, keuangan ini sesuatu yang selain berdoa, apa sih di dunia ini yang tidak butuh uang coba? Jawabannya hampir nggak ada, bener ya. Jadi somehow keuangan itu bisa jadi Tuhan buat banyak orang. Mengtuhankan si uang itu gitu. Nah jadi memang untuk mengelola keuangan ya, kalau dari kita tadi setelah berdiskusi, aku tarik satu kesimpulan, mungkin mindsetnya itu harus berkelimpahan, berkecukupan, bersyukur. Jadi ya berkat itu pasti selalu datang dari Tuhan. Bisa lewat cara apapun ya, tadi bahkan ada cerita bahwa berkatnya itu ternyata ke grandparents-nya bukan ke parents-nya, atau even berkatnya itu ke parents sehingga parents itu yang menyalurkan kembali ke grandparent, dan itu banyak caranya Tuhan gitu. Jadi yang pasti yang harus kita imani itu ya, berkat itu datang dari Tuhan, kita nggak pernah tahu caranya seperti apa, yang pasti saat kita butuh pasti ada. Nggak kurang, nggak lebih. Tapi saat kita butuh apapun itu pasti akan ada gitu. Lainnya lagi yang mungkin sebagai istri yang tadi ya, karena semuanya itu butuh uang, sering kita mengtuhankan si uang. Nah jadi mungkin harus mengingatkan juga
most of the case ya, tadi kita bilang benar nggak sih istri yang mengelola uang? Iya, yang menghabiskan uang. Suami yang mencari. Nah jadi jangan, mungkin apa ya, kadang suami juga lelah, mungkin bisa lupa, hilaf. Nah kita juga harus mengingatkan supaya tidak ya melenceng lah, harus tetap berserah ke Tuhan. Mungkin itu ya, udah mau tambahin? Aman. Cukup. Kirain masih ada, kan katanya lama Bu. Ya makanya nanti kita diem. Oke, terima kasih. Kelompok keempat kita berikan aplaus ya. Jadi karena berkatnya itu dari Tuhan, berarti penggunaannya, pengelolaan juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, ini untuk kelompok 5. Silahkan Ibu Yulia. Kalau kelompok kami nggak pakai diskusi, Bu. Setiap ibu-ibu punya langsung goalnya muncul di luar kepala. Mantap, mantap. Jadi tujuan akhir dari seorang ibu menghidupi prinsip Coram Deo. Pertama, memperkatakan yang benar ke keluarga dan teman-teman karena bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kedua, bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam keluarga. Ketiga, mengajarkan yang baik ke anak-anak, jujur dalam perkataan kepada keluarga, tetangga, orang-orang di sekitar, sehingga memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada anak-anak dan cucu-cucu. Banyak bersyukur melayani keluarga, menjadi saksi yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam ketaatan dan memuliakan Allah. Dan terakhir, memiliki integritas dalam perkataan dan tindakan walau tidak dilihat manusia, tapi Tuhan melihat. Terima kasih kelompok 5. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Jadi kelompok 5 ini merangkum ya pada akhirnya bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan ya. Integritas tadi menjadi kalimat penutup dari kelompok 5. Nah paling tidak Bapak, ibu-ibu ya, ibu-ibu sudah mendiskusikan hal itu dan ibu-ibu sudah benar semua tuh, udah mengerti banget apa artinya Coram Deo. Paling tidak saya menyimpulkan seperti ini ya, karena kita ibu-ibu jadi saya lebih kepada skop kita sebagai istri, sebagai mama dan sebagai oma. Supaya nanti tidak dibilang kita tidak ada suami gitu ya. Jadi sebagai oma juga bagaimana menjalankan prinsip Coram Deo ini gitu ya. Nah kalau sebagai istri sebenarnya tadi ibu-ibu sudah juga diskusikan di kelompok ya. Menghormati suami sebagai bentuk ketaatan pada Tuhan. Melayani, menghormati, mendukung suami dalam bidang kerja atau usaha dia. Kemudian menjadi teman doa yang setia. Mengambil waktu secara konsisten untuk mendoakan pergumulan pekerjaan dan spiritualitas suami di hadapan Tuhan. Bahkan tidak perlu suami tahu. Kita adalah pendoa dia yang paling setia. Ya, kita adalah pendoa dia yang paling setia. Kalau suami kita belum percaya kepada Tuhan, itu adalah momen yang paling indah kita dengan Tuhan. Bahwa kita akan serahkan suami kita kepada Tuhan dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan ya. Sangat indah untuk membuat dia pun bersama-sama dengan kita di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kita sebagai suami kita harus menghormati, kita harus support, kita harus mendukung seperti apapun suami kita gitu ya. Tidak mungkinlah kita sebagai pasangan pun 100% menyenangkan hati pasangan kita. Tetapi karena kita hidup di hadapan Tuhan, inilah tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Kemudian sebagai mama gitu ya. Mengasuh dengan sabar tanpa amarah yang meledak. Nah ini tidak gampang ya, tadi ibu-ibu sendiri udah bilang ada yang pingin dijewer, ya pingin gitu ya kalau udah bandel gitu ya. Seorang mama yang hidup Coram Deo akan belajar mengendalikan emosinya. Ia menyadari bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyalurkan kasih dan disiplin kepada anak-anaknya. Ini penting sekali. Kemudian mengajarkan iman melalui teladan hidup. Nah, tadi kita tidak mungkin ya, bukan hanya menyuruh anak ke gereja, sekolah minggu, menyuruh mereka berdoa gitu ya. Tetapi memperlihatkan bagaimana ia sendiri bergantung pada Tuhan saat menghadapi masalah besar. Anak-anak belajar melihat Tuhan melalui karakter mamanya yang konsisten. Jadi memang kita mama-mama kadang memang tidak konsisten. Apalagi ketika udah lelah gitu ya, kita sering tidak konsisten. Kemarin ngomongnya gini, hari ini sikapnya kadang-kadang kita emosi kita naik dan turun. Tetapi ternyata memang teladan hidup itu sangat penting.
Nah kemudian rutinitas rumah tangga adalah ibadah. Mencuci pakaian dan membersihkan rumah tidak lagi anggap sebagai beban yang menjemukan. Persembahan terbaik untuk kenyamanan keluarga di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat pekerjaan rumah tangga yang begitu berat dan membosankan karena rasanya setiap hari seperti itu. Ibu-ibu pasti ada yang sama dengan saya. Saya kalau ke pasar gitu ya. Kadang-kadang bingung lagi, masak apa lagi ya? Karena terus-terusan nanti berulang lagi gitu ya. Nanti belum lagi kalau anak-anak kita protes ya. Ada enggak menu yang lain, bingung kan kita. Jadi itu sesuatu yang terus menerus berulang-berulang seperti itu. Tetapi benar-benar kita diminta untuk ingat bahwa ini pun adalah ibadah saya kepada Tuhan. Kita tidak membedakan dikotomi tadi ya. Ini kalau di gereja itu rohani, ketika sudah di rumah itu rohana katanya Ibu Grace tadi. Tidak, apapun itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, kenapa ini? Sebagai oma, ya sebagai oma apa? Mewariskan cerita iman, sebuah legacy ya. Menggunakan waktu berkumpul bersama cucu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dialami sepanjang hidupnya. Jadi oma-oma biasanya banyak dititipi cucu ya. Oma-oma zaman sekarang karena mama-mama zaman sekarang kerja gitu kan. Oma-oma dititipin cucu. Oma-oma ternyata juga bisa. Ada teladan iman, bagaimana menceritakan pengalaman hidup. Bagaimana menceritakan karya Tuhan dalam kehidupan. Itu penting sekali. Karena apa? Itu pengalaman yang didaksakan, yang dialami. Jadi itu menjadi cerita, bukan cerita tanpa isi. Tetapi pentingnya ketika cucu mendengar hal itu dan dia melihat bahwa iya ya oma saya ada sampai hari ini dan tetap sukacita, tetap cantik gitu ya. Oh ini pasti karena ada Yesus di hatinya. Itu penting kita lakukan. Kemudian menjadi pilar doa bagi generasi penerus. Peran fisik mungkin sudah berkurang, namun peran spiritual justru harusnya semakin kuat. Seorang oma yang hidup koram deo akan membawa anak-anak, nama anak dan cucunya satu persatu dalam doa setiap hari. Memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi masa depan mereka. Tiap hari doakan mereka. Tiap hari sebut nama anak cucu di dalam doa kita. Itu rasanya ya. Mungkin ya kita tidak bisa memberikan yang besar sekali secara materi. Tetapi sesungguhnya ketika kita tahu bahwa doa dari orang tua saya itu luar biasa. Saya bersyukur sekali ya, karena saya tahu papa saya setiap hari menyebut nama saya dan anak-anak saya dalam doa. Sangat tahu hal itu. Jadi itu dia tidak bisa mungkin memberikan saya sesuatu yang besar secara materi. Tapi ketika saya tahu bahwa setiap hari semua anaknya, 4-4 dengan suaminya, karena saya semuanya cewek, dengan anak kami satu-satu dia sebut setiap hari namanya. Itu luar biasa senangnya. Nah kita sebagai oma pun demikian. Mungkin kita secara fisik kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita bisa menjadi pilar doa bagi keluarga kita, kita akan melihat bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu kita adalah rumah tangga yang sungguh sadar bahwa koram deo, kita hidup di hadapan Allah. Saudara, ibu-ibu dan saya, kita bisa tampil munafik. Kita bisa terlihat cantik di luar, tapi tidak di hadapan Tuhan. Dan kesadaran itulah yang mengundang kita untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan setiap hari di dalam kesadaran koram deo. Sehingga kita tidak lagi memakai topeng untuk mendapatkan pujian. Tetapi sesungguhnya karena kita tahu pada akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan hidup saya sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma kepada Tuhan. Maka saya akan hidup dengan penuh hormat, takut hanya kepada Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi wanita-wanita yang sungguh-sungguh menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada di depan mata Tuhan, kita tidak bisa bersembunyi. Karena itulah kita dipanggil untuk memuliakannya lewat panggilan kita sebagai seorang wanita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu kepada kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami ini hidup di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi daripada-Mu Bapa. Terima kasih sebagai wanita dalam panggilan kami sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma.
Kami hidup di hadapan Tuhan, kami mau hidup memuliakan Tuhan. Jadikanlah kehadiran kami sebagai wanita-wanita dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, yang sungguh-sungguh membawa keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Kristus saja. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih, silakan ambil posisi semula lagi. Saya kembalikan untuk Ibu Sisi dan kawan-kawan.